Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, seiman seakhirat sebangsa setanah air dimanapun berada. Jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual kontekstual yang kita kaitkan dengan hal-hal yang kontemporer hari ini. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air dimanapun berada. Pertama dari tema hari ini kita akan mengkaitkan dulu tentang kebijakan Pak Prabowo, presiden terpilih kita, yang di awal pemerintahannya sudah memprogramkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak di negeri yang tercinta ini. Walaupun kita ketahui dalam pelaksanaan teknisnya masih banyak hal-hal yang kelemahan-kelemahan di sana sini, namun tidak menghilangkan niat baik beliau untuk merealisasikan perbaikan gizi terhadap anak bangsa kita, yang pada intinya sebenarnya Pak Prabowo ini adalah orang yang tidak banyak omong-omong atau tidak berdakwah hanya melalui lisan, tapi beliau berdakwah melalui af'al atau bilhal. Jadi harus kita ketahui bahwa dakwah itu bukan hanya bil lisan tapi bil af'al atau bilhal. Kenapa saya katakan ini merupakan dakwah? Karena memang memberi makan fakir miskin ini artinya orang-orang yang kekurangan gizi termasuk merupakan amanah atau perintah dari Allah. Kita ketahui yang sering kita hafal, kita ketahui yang kita baca itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini yang anak kecil juga hafal ayat ini, tapi pengamalannya mungkin selama ini sangat minim dilaksanakan oleh umat Islam, yakni tidak memedulikan atau menghardi anak yatim. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu, atau pembohong agama itu, atau orang yang menipu agamanya? Itu orang-orang yang tidak memedulikan anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Walaupun kita ketahui bahwa pemberian makan gratis ini tidak hanya kepada anak-anak yang dalam kriteria du'afa dan fakir miskin. Tapi memang solusi untuk pemerataan keadilan sosial ini ya memang Pak Prabowo harus melaksanakan ini secara masif dan secara merata. Sehingga mungkin ya kalau di sekolah-sekolah misalnya ada anak-anak orang yang berpunya atau orang kaya yang melihat menu makanan itu sebenarnya menu yang sering dia makan di rumah, ya mungkin dia tidak memakannya, ya mungkin makanan yang tidak dia makan itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah yang mungkin membutuhkan, dan mungkin bisa dibontot atau dibawanya pulang ke rumah dari makanan yang disediakan gratis oleh Pak Prabowo. Kenapa tema kita kaitkan ini dengan kebijakan Pak Prabowo MBG ini dengan Ramadan ini? Ya memang salah satu inti dari hakikat Ramadan itu adalah bagaimana seorang muslim itu bisa memahami, bisa meresapi dan memaknai bagaimana orang-orang yang kelaparan. Sehingga di hari Idul Fitri itu diwajibkan mereka itu untuk memberi sekitar 3 kilogram beras, yang ini tidak, menurut Imam Syafi'i ini tidak boleh dari makanan yang tidak makanan pokok. Jadi kalau daerah itu gandum ya memang zakatnya gandum, kalau di daerah itu makanan pokoknya misalnya kedelai ya kedelai, ya kalau di satu daerah itu jagung ya zakatnya jagung. Untuk apa? Supaya memang di hari Idul Fitri itu tidak ada lagi orang yang merasa lapar. Tapi bukan berarti juga di Idul Fitri itu kita bisa bermewah-mewah sehingga banyak makanan yang berlebih sehingga mengakibatkan mubazir. Inilah inti dari Ramadan sebenarnya yang sudah direalisasikan oleh Bapak Prabowo dalam program MBG-nya. Dan memberi makan fakir miskin ini, memberi makan orang yang kesusahan, yang kesulitan ini, itu pahalanya luar biasa. Makanya beberapa hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang melanggar perintah Allah itu diwajibkan, misalnya memberi makan, misalnya kalau orang yang meninggalkan puasa, yang tidak sanggup puasa misalnya, itu diwajibkan untuk memberi makan fakir miskin berapa mu misalnya
per hari yang dia tinggalkan. Inilah mungkin makna hakikat dari puasa Ramadan ini, supaya memang kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang du'afa, yang hari ini mungkin sangat-sangat kesulitan. Dan ini juga bukan hanya MBG ini yang diprogramkan oleh Pak Prabowo, tapi untuk mengantisipasi ke depan, beliau juga sudah mencanangkan bagaimana ke depan negeri kita ini harus swasembada pangan. Swasembada pangan itu sehingga tidak ada lagi rakyat kita itu yang busung lapar atau hanya karena tidak makan, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Kenapa besar sekali pahala membantu orang-orang dengan makanan atau minuman ini? Karena memang Nabi juga ada dua riwayat hadis yang sahih itu yang diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis ini sangat panjang menceritakan tentang kisah seorang pelacur yang dijamin Allah atau diampuni Allah segala dosa-dosanya karena hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, ini diceritakan dari Abi Hurairah, menceritakan bahwa Rasul itu mengatakan ada seorang wanita pelacur yang sedang berjalan ketika beliau berjalan, dia melihat seekor anjing yang sangat kehausan di tepi sumur. Lalu dia membuka sepatunya dan dia mengambil topinya, penutup kepalanya ya. Kalau dulu itu sebenarnya kayak burdah dia tutup yang dari kain yang rapat yang bisa menampung air, lalu beliau masuk mengambil air dari sumur itu dan memberi minum seekor anjing yang kehausan itu. Dan Rasulullah mengatakan Allah telah mengampuninya. Di hadis lain bukan hanya seorang pelacur, tapi seorang laki-laki diceritakan sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, yang ketika beliau sudah meminum air dari satu sumur, dia melihat ada seekor anjing juga yang kehausan, lalu beliau memberi minum anjing tersebut dan Allah menjaminnya untuk mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Artinya bukan memaknai seekor anjing atau binatangnya, tapi makna dari hadis ini adalah betapa besarnya seseorang yang melepaskan dahaga atau melepaskan lapar orang lain, makhluk Allah, bukan hanya manusia, bahkan binatang sekalipun, yang Allah akan ampuni dosa-dosanya karena keikhlasannya. Jadi sebagai iktibar bagi kita bahwa kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo untuk membuat makan bergizi gratis ini sebenarnya aplikasi atau implementasi dari ajaran Islam yang diwajibkan untuk memberi makan pada orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa dan fakir miskin ini. Secara kenegaraan, Pak Prabowo juga menginginkan bahwa potensi-potensi anak-anak bangsa ini yang hari ini mungkin masih pelajar SD, SMP ini untuk 20-30 tahun ke depan itu memang menjadi insan-insan yang memang memiliki gizi yang sehat. Karena memang di dalam tubuh IQ yang bagus itu tidak akan ada di tubuh yang kekurangan gizi, apalagi yang sampai busung lapar. Nah, jadi intinya bahwa Ramadan ini dengan kebijakan makan bergizi gratis ini, dengan perintah-perintah Allah tentang anjuran Allah untuk memberi makan fakir miskin dan orang-orang tidak mampu ini merupakan satu keterkaitan yang sangat erat, sehingga mudah-mudahan semua pihak bisa mendukung kebijakan ini. Dan secara teknis kita juga berharap apabila mungkin ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang namanya memang program baru pertama kalinya, ke depan bisa dievaluasi sehingga benar-benar ini sampai ke masyarakat dan bisa dinikmati oleh anak-anak kita, generasi muda kita ke depan, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang mempunyai gizi yang baik. Tapi mungkin selain gizi yang baik, dalam kesempatan lain kita juga akan bahas bahwa selain gizi, moral dan akhlak anak bangsa ini juga memang harus benar-benar intensif untuk kita pikirkan perbaikannya ke depan. Karena badan atau tubuh yang penuh gizi juga
kalau tidak disertai akhlak dan moral, saya yakin negeri kita ini juga akan porak-poranda dan tidak akan mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, perlu saya sampaikan juga, eee, pemerintah juga, terutama BP POM juga harus benar-benar intens menseleksi, mengedit, atau memverifikasi makanan-makanan instan yang hari ini sangat banyak beredar di masyarakat, terutama anak-anak kita. Makanan-makanan instan ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak kita, karena saya menduga makanan-makanan instan ini seperti minuman-minuman instan yang eee, punya kimia yang cukup besar misalnya, bahkan tidak menutup kemungkinan eee, dicampur dengan pengawet-pengawet yang kita ketahui banyak temuan selama ini, yang ini akan bisa mengakibatkan anak-anak generasi kita juga walaupun diberikan makanan bergizi, juga akan menimbulkan banyak penyakit-penyakit kronis ke depannya. Sekian saja, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.